Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini gue akan membahas cara mekanisme sebuah cryptocurrency bekerja ya. Pembahasan ini mungkin cukup agak sedikit kompleks atau ribet ya, tapi tenang aja. Gue akan memberikan sebuah analogi-analogi yang mudah dipahami, yang sederhana untuk kalian yang masih awam ya atau masih asing dengan istilah-istilahnya yang ada di dalam cryptocurrency. Oke, langsung aja kita bahas ya. Kita akan bermain sebuah imajinasi. Jadi, gunakanlah otak kalian untuk video kali ini ya. Bayangkan sebuah dunia ya, di mana uang ini tidak lagi membutuhkan bank ya atau bank sentral. Tapi semua transaksi ini tercatat rapi tanpa bisa dihapus dan kalian punya kendali penuh atas aset kalian sendiri ya. Itulah keajaiban dari sebuah sistem mekanisme cryptocurrency. Analogi yang lebih sederhana jadi gini, cryptocurrency itu seperti papan tulis besar ya di tengah kota ya. Setiap orang bisa menulis transaksinya mereka di papan itu ya. Dan semua orang bisa juga melihatnya setiap transaksi. Tapi setelah tertulis, catatan itu tidak bisa dihapus atau diubah kembali, yang nggak bisa, udah permanen. Sehingga semua orang bisa percaya bahwa informasinya aman dan benar tanpa bisa diubah dengan orang lain. Cryptocurrency ini telah mengubah cara kita memandang uang dan transaksi digital di era modern sekarang ini. Di balik teknologi revolusioner ini terdapat sistem operasi yang sangat kompleks namun sangat efisien, dirancang untuk menciptakan sebuah keamanan, ya, kenyamanan, transparansi, dan desentralisasi. Bagaimana sistem ini bekerja? Yang pertama, blockchain sebagai tulang punggung. Kenapa tulang punggung? Jadi gini, gue bahas dulu. Inti dari cryptocurrency adalah teknologi blockchain, ya, sebuah buku besar digital yang tersebar di dunia. Blockchain ini mencatat setiap transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah maupun dihapus ya. Setiap blok-blok ini dalam rantai ini memuat data transaksi kita, waktu dan tanda tangan digital yang telah diversifikasi oleh jaringan komputer global. Ya, itu penjelasannya. Tapi gue sederhanakan lagi. Ya, jadi bayangkan dulu nih, blockchain ini seperti ibaratnya sebuah buku catatan yang sangat besar di sebuah perpustakaan umum ya. Jadi setiap orang bisa melihat isi buku itu, tapi tidak ada yang bisa dihapus atau mengedit atau mengubah halaman yang sudah ditulis, apa yang sudah ditulis ya. Setiap transaksi baru adalah seperti menambahkan halaman baru ke buku itu, lengkap dengan detail, waktu, dan siapa yang menulisnya. Yang kedua, mekanisme konsensus. Ya, apa itu mekanisme konsensus? Untuk menjaga integritas blockchain, cryptocurrency menggunakan mekanisme konsensus ya, seperti POW atau Proof of Work atau POS, Proof of Stake. Jadi POW ini adalah memanfaatkan daya komputasi untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks ya. Sedangkan kalau POS ini memungkinkan penggunaan yang memiliki koin untuk memvalidasi transaksi berdasarkan jumlah koin yang mereka pegang. Kedua mekanisme memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat mengendalikan jaringan tersebut. Analogi gampangnya adalah, jadi gini, mekanisme konsensus ini mirip dengan sebuah cara kerja permainan kelompok. PO ini, bayangkan ya, ada lomba teka-teki di mana semua pemain harus memecahkan teka-teki yang sangat sulit. Siapa yang berhasil duluan, dia yang berhak menulis halaman baru di buku catatan. Begitu pula dengan Proof of Stake atau POS ya. Kalau ini ibaratnya sebuah undian di mana peluang menang lebih besar jika kalian menyimpan lebih banyak tiketnya ya. Mereka yang punya lebih banyak tiket, ya, tanda kutip tiket, dapat menulis halaman berikutnya ya. Jadi siapa yang banyak tiketnya, jadi dia yang berhak menang. Kumpulkan akumulasinya itu tuh dari penjelasan POS. Oke, di sini mudah-mudahan gue anggap kalian udah paham lah ya. Oke, lanjut lagi yang ketiga, keamanan dengan kriptografi. Oke, kriptografi adalah inti dari keamanan, inti dari sebuah keamanan cryptocurrency itu. Setiap transaksi dilindungi oleh kunci pribadi dan kunci publik, memastikan bahwa hanya pemilik kunci pribadi yang dapat mengakses aset mereka ya. Selain itu, hashing memastikan bahwa data dalam blockchain tetap tidak dapat diubah sama sekali ya, benar-benar sudah mutlak permanen. Oke.
Jadi analoginya adalah, jadi pikirkan sebuah kriptografi ini ibaratnya seperti kunci berangkas ya, yang hanya kalian miliki ya. Untuk mengirimkan uang digital ini, lu harus membuka berangkas lu sendiri ya kan, dengan kunci pribadi lu sendiri. Namun hanya lu yang tahu kombinasi kunci berangkas ini, kayak bisa ada angka-angkanya, kode-kodenya ya, sehingga aman dari orang lain yang mencoba membuka berangkas kalian. Seperti itulah lebih mudahnya dipahami. Oke, yang keempat, smart contract dan sistem operasi yang fleksibel. Beberapa platform cryptocurrency seperti Ethereum ya memperkenalkan konsep smart contract-nya ya. Ini adalah program yang berjalan otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, memungkinkan berbagai aplikasi terdesentralisasi jadi apps untuk berkembang seperti pinjaman, asuransi, atau bahkan game yang berbasis blockchain. Jadi analoginya adalah smart contract ini seperti mesin otomatis ya di sebuah toko minuman atau di sebuah toko minimarket ya. Kalian bisa memasukkan koin ini, plug kita memilih minuman dan mesin otomatis ini akan mengeluarkan pesananmu yang sesuai apa yang kalian sudah pesan tanpa perlu ada orang yang mengatur transaksi kalian. Jadi dalam cryptocurrency ini, program otomatis ini menjalankan transaksi atau kesepakatan berdasarkan aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kelima, skalabilitas dan efisiensi. Sistem operasi cryptocurrency ini terus berkembang untuk mengatasi sebuah masalah skalabilitas. Ya. Teknologi ini seperti sharding dan layer 2 solution seperti Lightning Network membantu meningkatkan kecepatan transaksi tanpa mengorbankan keamanan. Ya. Analoginya kayak gini. Bayangkan ya, ibarat sebuah jalanan raya yang padat ya, yang macet. Untuk mengurai kemacetan ini dibuat jalan pintas atau jalan alternatif lainnya ya, jalur tambahan atau jalan kampung ya. Teknologi ini seperti sharding layer 2 adalah jalan pintasnya ya, yang membantu kalian transaksi berjalan lebih cepat tanpa perlu semua mobil yang melewati jalan utama ya. Jadi itu seperti gampangnya. Jadi semua yang ku jelaskan di 5 poin tentang cryptocurrency secara mekanismenya adalah kesimpulannya. Sistem operasi cryptocurrency ini adalah kombinasi antara inovasi, teknologi, dan filosofi desentralisasi. Tiga kombinasi ini yang menghapus kebutuhan akan perantara, mengurangi biaya transaksi, dan memberikan kontrol penuh kepada kalian yang menggunakan aset yang kalian telah miliki ya. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, masa depan keuangan global tampaknya akan semakin terdesentralisasi, aman, dan inklusif. Oke, cukup untuk kesempatan video kali ini. Gue udah jelaskan, mudah-mudahan kalian paham dan semoga bermanfaat. Untuk kalian yang masih belajar tentang cryptocurrency, gue punya videonya di channel ini, silahkan dicari tentang cryptocurrency. Oke, semoga bermanfaat. See you di next video.